Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Jumpa lagi ya dengan saya, Laras Lesdiantoro, di edisi tanggal 12 Juni tahun 2025. Kemarin market naik, ya sesuai prediksi ya, perjuangan bull. Jadi ini mid trendnya ini sudah menunjukkan naik kan. Sudah beberapa kali saya sampaikan gitu. Kita gambar lagi, ini mid trend ya. Tren yang nggak panjang, cuma hitungannya dalam bulan saja. Kalau grand trend, bahnya trend gitu atau major trend itu kan masih bullish ya. Nah ini balik lagi ke bullish. Biasa kan, dalam tren besar ada tren yang lebih kecil. Tren yang lebih kecil ada yang kecil lagi gitu kan. Nah, ini kita ngomong yang sedengan, yang mid trend. Di sini ada low, kemudian ada high, kemudian ada higher low di sini. Kemudian di sini ada higher high, lalu ada higher low, low yang lebih tinggi. Nah, ini belum fix ya karena belum terbentuk higher high. Jadi harus ada high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. High sebelumnya di 3403. Dan sekarang di 3375. Ini sebenarnya adalah resisten saya, resisten satu saya. Wow. Ini akan ditembus, dia akan menuju resisten 2-nya yaitu 400. Nah, kalau ini tembus, maka yang dikejar ini nih 430. Sepertinya ke arah situ untuk sementara ini. Untuk kalender ekonomi hari ini seperti biasa ya, setiap hari Kamis ada jobless claim. Di sini continuing jobless claim diperkirakan naik tipis dari 1.904.000 menjadi 1.908.000. Hanya selisih 4.000. Kemudian jobless claim 4 week average diperkirakan naik tipis dari 235.000 menjadi 237.000. Hanya naik 2.000. Sementara untuk initial jobless claim diperkirakan justru turun tipis dari 247.000 menjadi 240. Ya ini tipis-tipis saja, sepertinya nggak terlalu ngaruh. Yang paling penting nih adalah PPI. Ya memang jobless claim itu penting, tapi karena keluarnya mingguan itu jadi kurang. Nah yang untuk PPI ini kan bulanan ya. Diperkirakan naik dari minus 0,5% menjadi 0,2%. Nah ini bagus untuk ekonomi, biasanya buruk untuk emas nih. Gimana nih emas? Berani naik lagi nggak? Karena nih, kalau ngomong nih tadi pagi itu gap ternyata ya. Kemarin itu close-nya di 355, hari ini 58, ya gap kecil lah. Dan sudah ditutup. Dan nggak benar-benar gap juga sih, karena masih di dalam ini ya, di bawah high sebelumnya. Nah, open di atas open sebelumnya ini kan targetnya high, tapi udah dapet. Jadi pagi-pagi ini sudah kedapat targetnya. Bisa jadi dia justru koreksi. Hanya saja nih saya tetap pesimis kalau dia mau koreksi panjang. Jadi tepatnya saya optimis harga emas akan naik. Kita cek untuk 4 jam. Nah, ini untuk 4 jam. Sekali lagi 75-nya ini yang sini udah tembus ya. Nah, ini dilewati. Kemudian dia akan ngejar yang ini, yang 400. Kemungkinannya seperti itu. Ya ini kan low-nya, sementara low-nya masih di sekitar 56. Jadi kalau ke 400 dia hanya perlu kurang dari $50. Sepertinya bisa. Nah kalaupun turun, dia ke sini nih, ke angka-angka ini di kisaran 30-an ya. Kalau turun lagi ke 300. Kemudian kalau turun lagi ya panjang nih ngelihatnya di sini di 75. Kalau dia turun kan terlalu jauh ya. Sepertinya dia akan lebih senang untuk mengejar resisten daripada support. Sementara untuk 4 jam sudah overbought. Jadi wajar kalau terasa berat, mulai terasa berat ya. Untuk 1 jam juga overbought. Mulai terasa berat makanya. Kemudian untuk 15 menit overbought juga. Nah, jadi kalau
Yang copy trading nih, yang hit and run mungkin pasang sell ya. Pasang sellnya ya antara jam-jam ini sih memang. Anggap aja di 70. Nanti kita lihat ya. Kita lihat ada nggak harga di bawah 70 yang profitnya lebih dari 3 dolar. Kalau ada berarti teknik itu bisa kita anggap benar. Karena untuk teknik copy trading itu kan kita ngejarnya ya 3 atau 5 dolar. Dapat 8 dolar itu ya alhamdulillah banget gitu. Kok kecil pak ya kan kali 100 kita di sini. Jadi 3 dolar kali 100 kan 300 dolar tuh. Lumayan itu. Sementara itu dulu untuk fundamental selain rilis data yang tadi saya bacakan, pelaku pasar juga masih menanti nih kelanjutan dari mediasi, bukan mediasi istilahnya, perundingan dari Tiongkok melawan Amerika dalam hal perang dagang. Dan sekali lagi saya ingatkan kembali, tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures bawa kita terbang tinggi dengan